Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini kami mengangkat tema tentang kekerasan verbal versus kekerasan fisik. Yang mana yang kita akan bahas ini dilandaskan atas kisah nyata yang baru-baru ini menghebohkan dunia maya atau yang beredar di media-media sosial maupun media mainstreaming, yakni peristiwa ketika Chris Rock ditampar oleh Will Smith pada perhelatan Oscar yang disiarkan secara live ke seluruh penjuru dunia. Sahabat keluarga, fenomena yang sangat menghebohkan ini di mana seorang Jada Pinkett Smith, yaitu istrinya Will Smith, dibuat lelucon di atas panggung oleh Chris Rock yang ketika itu bertindak selaku salah satu pembawa acara pada ajang Oscar tersebut, di mana penampilan Jada Pinkett Smith yang saat ini dengan rambutnya yang nyaris tidak ada sama sekali akibat satu penyakit yang disebut dengan alopecia yang merontokkan, membuat rambutnya menjadi rontok, tidak tumbuh, dimakan sendiri oleh imun rambut tersebut, hormonnya. Dan kemudian Will Smith selaku suami dari Jada Pinkett Smith ini tidak terima dengan bercandaan quote-unquote, sepertinya Chris Rock ini melontarkan seperti inginnya bercanda, tapi apakah tepat bercanda dengan menyebutkan atau membercandai kondisi fisik seseorang, yang itu masuk pada body shaming. Apakah itu kemudian masuk ke dalam kekerasan verbal? Dan kemudian reaksi dari Will Smith sebagai suami dari Jada Pinkett Smith ini naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock yang mencandai kondisi fisik istrinya dan juga melakukan kekerasan fisik. Nah, sahabat keluarga, kita lihat cuplikannya berikut ini. Keluarga, setelah kita melihat cuplikan video tadi, kita sekarang ingin berbincang-bincang dengan dua orang pakar. Yang pertama pakar dalam bidang psikologi, yang kedua pakar dalam bidang hukum. Untuk psikologi telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Fitria Lazarini, sarjana psikologi, master psikologi. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Ibu. Ini Bu Lia ringkesnya ya, namanya cukup panjang. Yang kedua adalah Ibu Wulansari, sarjana hukum, master hukum, ahli hukum kita. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi terhadap dua orang narasumber kita ini, kita saksikan tayangan VT-nya berikut ini. Sahabat keluarga, kita
bincang-bincang yang pertama dengan Mbak Lia terlebih dahulu mengenai apa saja sebenarnya jenis-jenis kekerasan yang perlu diketahui oleh sahabat keluarga dimanapun berada. Nah, Mbak Lia, Iya, apa ya bentuk-bentuk kekerasan ini dalam konteks kita di Indonesia ini? iya. Memang kalau kita bicara soal bentuk-bentuk kekerasan ya Bu ya, paling banyak masyarakat itu mengetahuinya adalah kekerasan fisik karena itu yang paling mudah terlihat dan paling kelihatan efeknya. Namun selain fisik ada juga kekerasan psikis. Nah ini biasanya dengan sikap-sikap merendahkan atau dengan mengutarakan bercandaan-bercandaan yang mungkin itu buat mereka yang dijadikan objek bercanda itu menyakitkan buat mereka karena memang kena ke dirinya mereka sendiri ya Bu ya. Lalu kemudian ada juga kekerasan seksual. Nah, ini yang saat ini lagi marak dibahas melalui rancangan undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual dan ini ragamnya juga ada banyak mulai dari pelecehan seksual sampai dengan perkosaan dan masih banyak lagi. Lalu selain itu juga ada bentuk kekerasan yang lain yang ini juga kerap masyarakat kita masih abai ya, yang disebut sebagai penelantaran. Nah ini kebanyakan tuh masih menganggap bahwa yang namanya penelantaran itu ya ya saya udah kasih makan anak saya udah cukup gitu ya. Padahal selain memberi makan, kita perlu juga ada asah dan asihnya seperti itu. Nah ada juga yang disebut juga sebagai kekerasan ekonomi. Cuman kalau di Undang-Undang PKDRT dia sampai masuk ke dalam penelantaran itu. Nah kurang lebih seperti itu Oh, untuk luar biasa ya. bentuknya. Ini kita Mm-mm. juga barangkali dari antara sahabat keluarga banyak juga yang baru tahu. Dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar tadi jenis-jenis kekerasan termasuk penelantaran. Iya. Jadi penelantaran dan juga kekerasan psikis yang dilakukan biasanya melalui verbal itu yang sering masih belum optimal mendapatkan perlakuan yang semestinya. Kalau yang tadi kekerasan fisik kan kelihatan, kekerasan seksual juga kelihatan. Tapi ada 2 jenis kekerasan ini yang ayo kita tanyakan ke Mbak Wulan ini. Kalau dari segi hukumnya sendiri, di antara 4 jenis kekerasan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lia itu, untuk hukum positif yang sekarang ini ada di Indonesia seperti apa ya Mbak Wulan? Ya mungkin sahabat keluarga ingin tahu juga. Iya. Ya, betul sekali tadi ya dari berbagai jenis kekerasan ini yang hampir seringnya tidak diketahui oleh masyarakat itu yang tidak tampak gitu ya. Nah, berkaitan dengan pengaturan hukum untuk kekerasan yang bersifat psikis ataupun verbal dilakukan, ini ada berbagai sudut pandang nih Bu. Untuk hal yang sifatnya kekerasan verbal ini diatur dalam hukum, biasanya itu kalau diatur di dalam kitab undang hukum pidana itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, bahkan sampai dengan pengancaman gitu ya. Itu jenis-jenis kekerasan verbal yang diatur di dalam hukum pidana. Namun untuk konteks yang menyasar kepada objek anak gitu ya, tidak hanya dilihat dari bentuk peristiwanya pencemaran nama baik ataupun juga penghinaan ataupun hanya pengancaman saja, tetapi ketika anak ini memiliki dampak psikis gitu ya akibat dari kekerasan yang tidak dalam bentuk fisik, itu seluruh peristiwa itu sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Jadi ini ada perbedaan angle untuk yang menjadi korban adalah anak, tidak dilihat dari peristiwanya apa dan bentuknya apa, tetapi melihat apakah ada dampak psikis atau tidak terhadap anak tersebut. Ketika ada, maka itu sudah masuk kepada kategori tindak pidana anak. Tapi untuk yang menyasar kepada orang dewasa masih diklasifikasikan dengan bentuk-bentuk yang tadi sudah saya paparkan. Mungkin itu Ibu gambarannya sedikit. Terima kasih ya. Terima kasih ini Bu Mbak Ulan. Nah, ini kan ada faktor usia ya, gender korban. Jadi usia dewasa, ada usia anak juga, lalu kemudian dampak terhadap dirinya. Kalau tadi itu kalau luka ataupun hal yang menyangkut fisik itu gampang sekali dikenali, tapi yang menyangkut psikis ini ya. Nah, Mbak Lia, kembali ke Mbak Lia. Ini tadi kan kalau ada satu kalimat yang menyebutkan kalau sudah ada dampak psikis ke anak, maka itu akan kemudian bisa dituntut pidana. Iya. Ukuran dampak psikis ini gimana ngukurnya nih? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu sudah berdampak secara psikis, utamanya kepada anak-anak?
Ya, untuk mengetahui ada tidaknya dampak psikis memang biasanya kita akan melihat gambaran perilakunya sebelumnya atau karakteristik pribadinya sebelumnya dan sesudah terjadinya kejadian. Nah, biasanya itu memang kami kalau di PTP2 TP2A itu akan melakukan pemeriksaan psikologis, Ibu. Nah, pemeriksaan psikologis ini memang memerlukan prosedur yang lebih terstruktur yang memang ya, nanti akan mengandalkan proses wawancara, observasi, dan juga proses pemeriksaan psikologis dengan menggunakan alat tes psikologi untuk melihat apakah ada dampak yang muncul pada anak tersebut. Dan biasanya juga orang tua sudah bisa mengidentifikasi ketika memang pada anak itu terjadi perubahan yang cukup signifikan. Misalnya begini, anak ini sudah mandiri, tapi kemudian setelah rentang waktu tertentu ternyata anak tersebut jadi kembali mengompol, menghisap jari, nggak bisa lepas dari orang tuanya, maunya digendong terus, atau yang tadinya udah bisa tidur sendiri, terus kemudian jadi pengennya tidurnya bareng dengan orang tua. Itu sudah merupakan tanda bahwa anak itu merasa sangat cemas. Nah, ini bisa jadi perhatian buat para sahabat keluarga untuk bisa mengidentifikasi hal tersebut nih. Jadi ketika anak sudah menunjukkan tanda-tanda tersebut, orang tua bisa nanya ke anaknya atau tantenya atau pamannya ya bisa tanya kepada ponakannya. Jadi supaya anak itu juga bisa menyampaikan gitu apa yang terjadi dengan dia. Karena biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan itu memang jarang sekali bilang sama orang dewasa ya. Jadi mereka kerap kali itu memang memendam sendiri, Bu, karena mereka khawatir dengan keselamatannya atau mereka nggak tahu begitu kekerasan. Seperti itu. Nah, sedikit lagi nih. Ini di samping tadi itu sudah dijelaskan ada perubahan perilaku yang kita bisa amati secara fisik juga, perubahan perilaku anak ini. Orang tuanya, orang terdekatnya bisa mengidentifikasi perubahan itu. Adakah secara psikologis nih yang dapat mengukur gitu, alat atau tes ataupun apalah namanya untuk dapat mengetahui bahwa seseorang baik dewasa maupun anak ini sudah mengalami masalah psikologi yang pada tingkat-tingkat tertentu. Iya, memang di psikologi kita punya serangkaian alat tes yang menunjang untuk penegakan diagnosa, Ibu. Iya. Jadi memang ada berupa forum-forum kuesioner, ada berupa inventory, dan memang itu secara spesifik memang dikembangkan. Khusus untuk mereka yang mengalami kekerasan, biasanya alat tesnya terkait dengan peristiwa traumatik. Nah, dari situ akan identifikasi apakah ada kategori-kategori perilaku tertentu atau kategori proses berpikir tertentu atau aspek emosi tertentu yang tertampil pada orang yang diperiksa gitu ya. Misalnya ketika dia terus-menerus teringat peristiwa, ada flashback misalnya. Nah, itu artinya dia mungkin sangat terdampak dengan peristiwa itu. Namun kerap kali tuh masyarakat kita tuh mudah bilang, wah saya mengalami trauma atau orang tersebut trauma. Nah, padahal di psikologi kita punya jangka waktunya untuk bisa dibilang seperti itu tuh ada jangka waktunya sendiri. Dan kalau saya menyarankan tidak untuk mencari sendiri di internet karena seringkali sekarang berobat sejalan sendiri karena nanti jadi salah pemahaman dan kita langsung mudah terinternalisasi dan merasa bahwa wah ciri-ciri saya nih ciri-ciri orang yang mengalami depresi, jangan-jangan saya depresi terus menghayati. Nah, ini yang saya hindari dan kami dari psikologi semuanya juga menghindari hal tersebut kepada masyarakat dan jika memang merasa ada memiliki masalah psikologis atau masalah dalam perilaku sehari-hari, lebih baik langsung kepada ahlinya dibandingkan mencari tahu sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi sahabat keluarga, ada satu kata kunci, jangan kita pernah main-main dengan kondisi psikologis diri kita, jangan juga bertanya dengan internet saja, tapi pergilah kepada ahlinya untuk dapat mengetahui kondisi yang sedang dialami, kondisi yang sedang dirasakan saat itu. Nah, kita kembali ke Mbak Wulan ya. Bahwa yang tadi diuraikan itu ya banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk katakanlah ya terutama kekerasan yang sifatnya non fisik, verbal ataupun kekerasan bullying ya yang saat ini di media sosial ini luar biasa berseliweran. Nah, adakah ini ya celah hukum ataupun barangkali aturan-aturan yang memang harus diketahui juga oleh semua sahabat keluarga ini bahwa tindak kekerasan ini ada aturan hukumnya loh. Nah, dan sejauh mana aturan hukum ini mengatur sampai termasuk kekerasan yang ada di cyber, di media sosial ini, Mbak Ulan? Ya,
Betul Ibu, ada banyak aspek hukum tentunya yang mengatur berkaitan dengan kekerasan verbal ini. Ada banyak sampai saya harus menginventarisir satu-satu. Iya. Karena memang dari jenis kekerasan yang tadi non fisik kita tadi sampaikan, ada yang angle-nya anak, ada angle-nya yang bukan anak. Kalau yang angle-nya anak tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sudah mengatur secara komprehensif ya, untuk kekerasan yang bersifat non fisik gitu ya, sangat sudah diatur secara rigid, khususnya di pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa di situ sebenarnya diatur bahwa barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak itu diancam hukuman pidana, dijerat dengan pasal 80 undang-undang tersebut, yang dimana kekerasan terhadap anak itu terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan juga eksploitasi. Jadi yang dampaknya psikis sudah semuanya bisa masuk. Nah, kalau untuk yang tadi menyasar sampai kepada dunia cyber, itu juga diatur di dalam Undang-Undang ITE, Informasi Telekomunikasi dan Elektronik, yang dimana khusus di pasal 27 di situ betul-betul ada penegasan bagaimana kemudian ketika seseorang menghina gitu ya, melakukan bullying dalam hal ini sampai apalagi tercemar nama baiknya gitu ya, dia juga merasa terhina, itu juga diatur di pasal 27. Kekerasan verbal itu diancam hukuman yang diancam dengan pidana tertentu, yang dimana selain daripada kalau kekerasan verbal yang diatur dalam pasal 27 itu, selain daripada adanya penghinaan dan pencemaran nama baik, kekerasan verbal dalam bentuk ancaman juga diatur di pasal 27. Jadi pasal 27 itu ada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3-nya. Tetapi kekhasan verbalnya sangat tampak di pasal 27 itu, jadi ada aturan pidananya. Nah, satu lagi di Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga kekerasan nonverbal juga diatur. Nah, ini lingkupnya untuk lingkup keluarga ya, bagaimana kemudian subjek yang diatur di dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjadi korban, yang itu mengalami dampak psikis akibat daripada kekerasan yang dilakukan di lingkup rumah tangga, itu juga adalah masuk kepada kategori tindak pidana yang bisa dilakukan penegakan hukumnya. Jadi kurang lebih seperti itu Bu, gambaran aspek hukum kekerasan verbal di Indonesia. Nah, baik. Itu kekerasan verbal berarti kan ada ucapan dan kemudian ada dikaitkan dengan Undang-Undang ITE tadi. Jadi ketika seperti apa itu bisa kemudian menjadi masuk ranah hukum. Apakah ketika dia disiarkan, disebarluaskan, atau ketika misalnya peristiwa seperti contoh peristiwa ya, di mana ada satu perhelatan seperti yang tadi kita saksikan itu Oscar, lalu kemudian ada seseorang yang melontarkan perkataan-perkataan yang mengarah kepada fisik seseorang di depan publik seperti itu. Ini kalau dalam case kita ini seperti apa? Ya, betul. Di dalam case ini tentu saja ini sudah sangat masuk Bu unsurnya, karena memang ada dokumentasi elektronik yang ini masuk kepada transmisi elektronik ya, masuk disiarkan secara live, dan tentu saja di sini tidak perlu dicari lagi saksinya, karena selain yang hadir pada saat itu, yang menyaksikan secara live juga itu bisa dikategorikan sebagai saksi dalam tindak pidana ini, begitu ya. Dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang ITE juga bisa diasumsikan atau masuk ke dalam kategori salah satu alat bukti, dan dokumen elektronik ini juga bisa jadi salah satu alat bukti untuk pemenuhan minimal 2 alat bukti. Jadi kalau bicara ini memungkinkan tidak gitu ya masuk aspek hukum, tentu saja ini sudah sangat melanggar tadi pasal 27 Undang-Undang ITE kita Bu. Unsur-unsurnya sudah masuk. Baik Mbak Wulan ya. Jadi sahabat keluarga, kami tanpa ingin memasuki ranah hukum negara lain, tetapi konteksnya adalah hal serupa ini perlu kita hindarkan terjadinya di manapun kita berada, utamanya kita yang ada di Jakarta dan dimanapun ya sahabat keluarga ini berada. Jadi artinya yang kami ingin sampaikan melalui podcast ini, bahwa jenis-jenis kekerasan itu tidak saja terbatas pada kekerasan fisik,
kekerasan seksual yang secara visual bisa dilihat. Tapi kekerasan itu juga ada yang berbentuk verbal, ada yang berbentuk penelantaran. Ini yang juga perlu kita hindarkan bersama untuk tidak dilakukan dan jangan jadi pelaku, jangan jadi korban juga. Nah, sahabat keluarga, saya kembali lagi kepada kedua orang narasumber kita, ini Mbak Lia terlebih dahulu. Mbak Lia nih, kalau sudah ada nih kumpulan anak-anak muda, iya, kaum millennials, seringkali kita melihat mereka itu kalau ada seseorang lewat, apalagi perempuan, tergerak untuk apakah memanggil, apakah bersiul-siul, ataukah misalnya cewek gitu dan sebagainya. Ini dalam hukum kita ya, hal semacam ini ataupun secara psikologis ya, psikologis ini tuh termasuk kekerasan kah atau seperti apa, atau apalagi yang perlu diketahui oleh kaum milenial, sahabat keluarga dimanapun berada nih? Kalau memang dari kita melihat ya dari aspek apakah dia masuk kekerasan atau bukan, ya itu jelas masuk, karena memang ketika dia melakukan tindakan tersebut adalah tindakan yang sifatnya untuk merendahkan pihak lain, ketika memanggil cewek atau bersiul-siul gitu ya, atau menyapa dengan salam gitu ya, tapi sebetulnya salamnya lebih karena untuk iseng, tapi bukan untuk betul-betul menyapa gitu, seperti itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam kekerasan. Nanti mungkin Mbak Wulan bisa menjelaskan lebih lanjut dari aspek hukumnya. Namun kalau bicara dari aspek psikologis, kalau kita melihat itu pada korbannya menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman ketika dia lewat. Jadi dia akan mikir, aduh itu banyak orang di situ, nanti saya aman nggak ya lewat situ? Jangan-jangan nanti saya disiulin. Habis disiul, terus kemudian kalau saya dicolek bagaimana? Nanti kalau mereka kemudian melakukan tindakan yang lebih jauh dari itu seperti apa? Nah, itu yang kerap kali dialami oleh korbannya, karena mereka sendiri nggak nyaman ketika memang buat perempuan itu ketika bagian tubuhnya itu dijadikan objek seksual, buat mereka sangat tidak nyaman. Nah, sayangnya memang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih melihat masalah ini adalah sebagai itu kan kita kan ramah berbahasa basi yang kayak begitu, padahal itu tidak masuk dalam kategori tersebut gitu ya. Mungkin juga karena kita selama ini dipaparkan dengan tayangan-tayangan di mana perempuan kerap kali dijadikan objek dan ini dibawakan dalam setting yang komedi. Nah, itu yang menjadi seringkali kebablasan tuh, jadi dianggapnya bercanda padahal sudah masuk ke ranah kekerasan. Nah, seperti itu Bu kalau dari aspek Terima kasih nih Mbak Lia. Nah, sahabat keluarga, tadi ada satu poin penting dari pesannya Mbak Lia, bahwa seringkali perempuan itu kan diposisikan dalam perspektif bercandaan. Saya menghimbau melalui podcast Saga kali ini kepada siapapun influencer, pelaku seni, dan juga siapapun ya yang sering sering tampil, public figure dan sebagainya, sering tampil bersama-sama dengan perempuan, janganlah perempuan ini dijadikan bahan bercandaan. Karena kalau ini ditonton oleh banyak orang, bahan bercandaan ini bisa dianggap sebagai melegitimasi tindakan-tindakan tersebut, yang sebenarnya kalau di dalam ranah psikologis, hal itu sudah menyangkut ranah yang tidak diperbolehkan karena bisa berdampak pada perubahan psikologis ataupun efek psikologis seseorang. Dalam konteks ketika itu tidak dalam satu frame bercanda. Kalau dalam satu grup bercanda, grup komedi apa dan sebagainya memang sudah disetting. Tetapi kalau settingnya ini menyangkut hal-hal yang juga secara psikologis batas-batasnya itu tidak semestinya, harusnya juga itu dihindarkan agar tidak ditiru oleh masyarakat lainnya. Ketika settingnya tidak berkomedi, ini orang saling tidak mengenal, hal itu ditiru, dilakukan, maka itu bisa menyakitkan, bahkan bisa berdampak psikologis yang lebih dalam. Nah, kita sekarang mendengarkan yuk dari aspek hukumnya dari Mbak Wulan. Seperti apa ini Mbak Wulan, orang catcalling, orang yang tadi itu melakukan bercandaan dan menjadikan perempuan ini menjadi objek. Iya. Ya, baik Bu, terkait dengan catcalling ini, wah ini fenomena yang memang sangat sering terjadi di masyarakat begitu ya. Lagi-lagi untuk aspek hukum, kita melihat dari hukum positif yang berlaku saat ini memang ada perbedaan lagi-lagi untuk anak dan juga orang dewasa. Kalau untuk anak, ini sudah sangat komprehensif aturan hukumnya, sangat memungkinkan situasi seperti ini, itu adalah masuk kepada tindak pidana terhadap anak, seperti yang tadi saya jelaskan,
melihatnya adalah dampak psikisnya gitu ya, ketika situasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Lia itu dirasakan oleh anak, tentu itu sangat memungkinkan untuk bisa dimasukkan kepada unsur anak mengalami dampak psikis akibat daripada peristiwa tersebut. Namun ketika ini dialami oleh perempuan yang bukan usia anak, ini yang menjadi tantangan kita yang tentu saja sedang diperjuangkan melalui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, bagaimana kemudian kekerasan seksual yang diatur di dalam aturan hukum positif kita tidak hanya yang bersifat kekerasan seksual bersifat fisik begitu ya, pencabulannya menyentuh bagian fisik korban gitu ya, tetapi hal-hal yang sifatnya tidak menyentuh bagian fisik korban tetapi berdampak tentu saja bagi korban seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lia, ini adalah merupakan substansi hukum yang penting untuk diatur dalam aturan hukum positif kita gitu. Jadi itu mungkin gambaran terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan. Baik Mbak Lia dan juga Mbak Ulan, terima kasih nih sahabat keluarga. Anak itu usianya 18 tahun ke bawah. Nah, jadi kalau yang mengalami peristiwa catcalling ini usianya masih di bawah 18 tahun, 1 hari kurang sebelum ulang tahun ke-18 ya. Betul. Jadi 1 hari sebelum ulang tahun ke-18 itu masih kategorinya anak, maka hukumnya sudah sangat jelas. Catcalling itu bisa dikategorikan pidana dan hukumnya sangat jelas. Nah, ketika itu dialami oleh yang usianya di atas 18 tahun, perempuan di atas 18 tahun, ini yang saat ini sedang diperjuangkan melalui RUU penghapusan tindak kekerasan seksual yang tidak saja secara fisik kekerasannya tapi verbal tadi itu juga masuk. Jadi sahabat keluarga, ini makanya kita mulai berhati-hati dalam kita melontarkan kata-kata, dalam kita melontarkan bercandaan, apalagi terhadap orang yang kita tidak kenal di sekitar kita. Sahabat keluarga, ada lagi fenomena yang sering juga kita saksikan di mana korban tindak kekerasan perempuan ini malah sering dipersalahkan. Yang disalahin bajunya lah, yang disalahin make up-nya lah, atau penampilannya atau yang lainnya. Victim blaming. Ini hal yang sebetulnya tidak bisa juga kita biarkan begitu saja. Nah, kita sekarang coba tanya ya ke Bu Mbak Lia nih. Iya. Itu victim blaming itu fenomenanya itu seperti apa ya, Bu Lia, dan kita bagaimana untuk tidak terus-menerus melakukan victim blaming? Iya. Ini victim blaming memang sebetulnya banyak dialami oleh mereka yang sebetulnya memang punya masalah ya atau menjadi korban kekerasan. Dan ini juga seringkali dialami oleh mereka yang melakukan upaya bunuh diri, itu seringkali mengalami victim blaming. Dianggap kurang iman lah apa dan segala macamnya. Lalu pada korban kekerasan, victim blaming juga menjadi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya korban. Kenapa? Karena memang ketika dia mengalami kekerasan, kondisi psikologisnya sudah drop, terus kemudian ketika dia mencari bantuan atau cerita dengan orang di sekitarnya justru dipersalahkan. Nah, itu makin bikin drop lagi. Nah, sikap untuk menyalahkan korban seperti ini justru malah menambah berat kondisi psikologisnya korban. Nah, ini juga kan seringkali banyak yang menyalahkan korban kekerasan seksual itu akan disalahkan pulangnya sih malam gitu ya. Pakaiannya sih yang terbuka atau dandanannya seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Namun hasil risetnya sendiri yang dilakukan di Jakarta oleh organisasi perempuan yang memang concern dalam isu pelecehan seksual di tempat umum itu malah menunjukkan data bahwa pelecehan atau kekerasan seksual di tempat umum itu lebih banyak terjadi di jam-jam sibuk, yaitu jam-jam pagi hari atau jam-jam sore menuju pulang dari kantor gitu ya. Lalu yang kedua, ketika dicek pakaiannya, ternyata yang paling banyak jadi korban itu adalah pakaian yang justru tertutup dibandingkan yang lebih terbuka. Nah, ini kan jadi sebetulnya kita nggak bisa beralasan lagi bahwa yang salah adalah perempuannya. Nah, sikap victim blaming ini biasanya berangkat dari anggapan bahwa kalau ada dunia ini aman, sehingga ketika ada seseorang yang mengalami musibah kekerasan seksual itu karena dianya gitu. Itu yang seringkali muncul di masyarakat, dan tidak hanya di Indonesia sebetulnya Bu, tapi di banyak negara juga seperti itu. Dan ini yang sebaiknya memang kita sebagai sesama manusia, kita ingin mendukung satu sama lain atau keluarga kita sendiri, baiknya kita memberikan dukungan supaya korban memang bisa bangkit dari permasalahannya, dan yang salah itu adalah pelaku kekerasannya, bukan korban kekerasannya. Seperti itu. Yang salah pelaku, bukan korban. Ini agar menjadi
cara pandang, cara pikir kita bersama seluruh masyarakat, sahabat keluarga dimanapun berada. Jangan pernah kita melakukan victim blaming, bahwa terjadinya tindak kekerasan ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Zero tolerance to violence. Tidak pernah kita bisa toleransi terhadap kekerasan apapun itu. Yang salah pasti pelakunya, pelaku kekerasan itu sendiri. Survei sudah membuktikan bahwa kekerasan apapun itu ya, terutamanya kekerasan seksual, itu korbannya bukan karena berpakaiannya, juga bukan karena dandanannya, tapi karena mentalitas pelakunya. Ini yang tadi dikemukakan oleh Mbak Lia. Nah, sekarang dari perspektif hukum ya, kita coba dengarkan Mbak Ulan untuk hal-hal semacam ini, victim blaming ini, itu kira-kira kalau relevansinya dengan aspek hukumnya seperti apa ya? Iya. Betul sekali, terkait dengan victim blaming sangat memungkinkan Bu ini terjadi malah dalam proses hukum begitu ya, dalam proses hukum di mana dilakukan proses penyelidikan, penyidikan yang di situ ada setting BAP begitu ya, di mana penyidik menanyakan kepada korban terkait dengan peristiwa yang dialami. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu justru pada posisi yang memposisikan korban itu seperti yang tadi Mbak Lia sampaikan gitu ya, dan itu tidak hanya statementnya keluar dari masyarakat secara umum, bahkan dalam fenomenanya juga terjadi di beberapa aparat penegak hukum yang itu masih belum mempunyai perspektif yang baik terhadap korban. Maka dari itu penting sebenarnya untuk korban juga dilakukan pendampingan secara hukum gitu ya, agar hal-hal seperti ini bisa terantisipasi, minimal korbannya mengetahui ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah hal yang mungkin saja terjadi, atau setidaknya ketika dilakukan pendampingan, pendamping akan mengingatkan begitu ya kepada aparat penegak hukum bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pantas untuk disampaikan kepada korban. Nah, itu mungkin Bu yang dari aspek hukum dalam proses hukum sangat mungkin terjadi. Dan di rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini gitu ya, bagaimana kemudian pengarus utamaan meminimalisir victim blaming itu dimuat secara substansi gitu ya, bagaimana kemudian penyidik ataupun aparat penegak hukum harus punya perspektif yang baik dalam terhadap korban. Maka dari itu dalam proses penanganan hukum gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya itu tidak masuk kepada kategori victim blaming gitu. Itu harapannya sih. Iya, terima kasih. Ini saya juga berharap kepada pihak manapun yang nantinya akan terlibat dalam proses menangani korban-korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu psikolog, baik itu juga hukum dan juga para penegak hukum, agar mengedepankan kaidah-kaidah yang memang faktualnya terjadi, juga kaidah-kaidah untuk penanganan dan juga penyembuhan korban itu sendiri, serta penanganan korban ini dengan baik, dan juga treatment terhadap pelaku agar tidak menjadi preseden untuk perilaku-perilaku dan menimbulkan korban-korban lainnya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar bahwa adanya pendampingan hukum untuk aspek hukum, tentu juga terhadap yang sudah terlanjur jadi korban ini, Mbak Lia, ini tentu juga ya perlu juga pendampingan psikologi, apalagi secara psikologi ini kan dideteksinya tuh tidak semudah kita mengetahui adanya luka fisik misalnya, tapi luka psikis ini kan sangat mendalam. Nah, untuk pendampingan psikologis ini ya, agar baik korban maupun keluarganya ini dapat berperilaku atau memperlakukan korban ini sebagaimana semestinya dan seharusnya, hal-hal apa yang ingin disampaikan kepada sahabat keluarga? Iya, sahabat keluarga, untuk pendampingan psikologis justru yang paling manjur itu adalah dari keluarga itu sendiri. Ketika keluarga bisa support, bisa memberikan dukungan penuh kepada anggota keluarga yang menjadi korban, itu sudah
mampu sudah memberikan porsi yang sangat besar untuk penyembuhan atau pemulihan dari korban itu sendiri. Nah, selain itu memang ada hal-hal di mana ketika situasinya begitu kompleks dan memang dihayati begitu mendalam oleh mereka yang mengalaminya, mungkin anggota keluarga kita itu memang sudah perlu untuk penanganan profesional. Jangan ragu untuk mendatangi ahli kesehatan mental, baik itu pekerja sosial yang memang fokus pada kesehatan mental, psikolog ataupun psikiater, karena memang sedang perlu dibantu gitu. Selama ini ada kekhawatiran kalau ketemu dengan ahli kesehatan mental itu, oh jangan-jangan saya ada gangguan jiwa dan segala macamnya. Jangan khawatir, memang kita sedang lagi perlu dibantu. Bantuan dengan cepat diberikan kepada mereka yang mengalami dampak traumatis akibat kekerasan, itu proses pemulihannya diharapkan akan jadi lebih memudahkan proses pemulihan jika dibandingkan kalau dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya rentan kembali menjadi korban di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih Mbak Lia. Sahabat keluarga, salah satu kata kunci tadi, datanglah kepada ahlinya. Jadi apalagi kita sedang butuh pertolongan, jangan malu untuk mengatakan bahwa sedang butuh pertolongan. Nah, ketika kita sedang butuh pertolongan, datang kepada ahlinya itu juga salah satu kata kunci yang perlu kita pahami bersama. Datang kepada ahlinya ini bisa saja sarana-sarana pemberi pelayanan terdekat ada di puskesmas. Kalau di Jakarta ini juga memiliki psikolog. Kemudian jika memang sudah perlu melaporkan tindak kekerasan yang dialami, bisa datang ke sarana pelayanan kami di P2 TP2A, dan ahli-ahlinya sekarang ini hadir di tengah-tengah kita. Mbak Ulan ini ahli hukum, Mbak Lia itu ahli psikologi, bahkan beliau adalah seorang psikolog klinis. Nah, sahabat keluarga, kita bisa diakses melalui Jakarta Siaga 112 dan juga bisa melalui chat WhatsApp 24 jam unit reaksi cepat P2TP2A di 0813 176 17622. Jangan ragu untuk melaporkan apabila melihat, mengetahui, dan juga menyaksikan adanya tindak kekerasan. Konteksnya adalah menyelamatkan korban. Sahabat keluarga, dalam berbagai kesempatan kami tidak bosan-bosan mengingatkan, tidak bosan-bosan menghimbau, jangan pernah ragu dan jangan juga pernah takut untuk melapor jika mengetahui ada tindak kekerasan. Seringkali ketakutan ini khawatir dilaporkan balik oleh pelaku. Jangan pernah takut seperti itu karena sudah dijamin oleh undang-undang. Saksi dan korban tindak kekerasan itu akan diberikan perlindungan. Apalagi kami di DKI Jakarta sudah melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK. Jadi keselamatan saksi, keselamatan korban ini dilindungi dan dijamin. Jangan pernah takut untuk melapor. Nah, sahabat keluarga, kita dengarkan closing statement dari dua orang narasumber kita yang memang ahli dalam bidangnya masing-masing, memang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Kita dengarkan dari segi psikologi, pesan-pesannya Mbak Lia. Iya. Ya, saya memahami jika memang ketika kita atau anggota keluarga kita mengalami kekerasan, kerap kali kita khawatir ya untuk melaporkan atau untuk menyampaikan kepada pihak lain. Namun sesungguhnya ketika nanti kita melaporkan kepada memang pihak yang berwenang untuk melakukan penanganan, akan ada banyak akses pelayanan yang dapat diperoleh oleh anggota keluarga kita atau diri kita sendiri ketika kita menghadapi permasalahan kekerasan. Ada layanan psikologi, layanan hukum, rujukan layanan kesehatan, lalu kemudian ada pendampingan, dan bahkan juga ada layanan yang lebih komprehensif lagi. Kalau memang masuk ke dalam ranah terlindungi LPSK, bisa ada layanan yang lebih lanjut lagi untuk perlindungan. Ya, restitusi. Ya. Seperti itu. Ya. Itu mungkin dari saya, Ibu. Ya. Jadi itu jenis layanan-layanan tadi ya yang sudah disebutkan oleh Mbak Lia, dan kita lengkapi lagi dengan yang Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Iya. Baik. Tadi seperti halnya Mbak Lia sampaikan, kita paham bahwa sulit untuk bisa melapor secara cepat di kondisi mungkin mengalami kekerasan, tapi tentu saja tadi payung hukum kita sudah sangat tersedia.
tinggal kembali kepada kita mau menggunakan payung atau tidak pada kala hujan gitu ya. Pemerintah sudah sangat menyediakan aturan hukum yang tadi sudah kita bahas di awal, tetapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat bagaimana kepastian hukum itu bisa ditegakkan, bagaimana keadilan juga bisa diterima oleh kita, itu sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat untuk mau melaporkan terkait dengan peristiwa yang dialami yang itu sudah masuk kepada kekerasan yang sudah tadi kita bahas di awal. Nah, hal-hal yang tentu saja menjadi manfaat ketika kita melapor, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita tidak keliru untuk menyelesaikan proses ataupun peristiwa yang kita alami. Ada banyak peristiwa hukum yang ketika kita mengalami menjadi korban malah diposisikan kita menjadi sebagai terlapor ataupun dilaporkan balik. Itu karena apa? Karena ada tindakan-tindakan proses penyelesaian masalah yang keliru akibat daripada masyarakat tidak memahami prosedur yang seharusnya dilakukan atau diupayakan oleh korban itu sendiri, sehingga menyelesaikan masalahnya sendiri, pada akibatnya itu malah berdampak buruk begitu ya bagi korban. Berbeda halnya ketika melapor ditangani oleh pihak yang menurut tadi Ibu Tuti sampaikan ahli di bidangnya, justru akan diberikan legal advice ataupun juga saran-saran yang itu tentunya mengarah kepada kepentingan terbaik bagi korban. Mungkin itu Ibu dari saya. Baik, Ibu Mbak boleh Ulan saya dan tambahkan Mbak Ulan. sedikit? Silakan. Ya, Silakan. dan kami berdua juga menghimbau agar masyarakat juga mau berperan aktif Ibu untuk mau juga terlibat dalam upaya pencegahan maupun terlibat dalam upaya penanganan kasus kekerasan. Karena seringkali permasalahan pada kasus kekerasan adalah minimnya saksi Ibu. Jadi kami berharap masyarakat juga mau menjadi tidak hanya sebagai bystander tapi upstander. Jadi untuk bisa mengajak bersama-sama untuk terlibat aktif, untuk mempromosikan dan juga untuk mendampingi mereka yang mengalami kekerasan. Begitu Ibu tambahannya. Baik, Mbak Lia dan Mbak Ulan nih, ajakannya Mbak Lia ini dan juga Mbak Ulan adalah ajakan kita semua. Ajakan Pemprov DKI Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak agar tidak menjadi korban bagi tindak kekerasan. Bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui P2 TP2 ini memiliki standar layanan mutu ISO 9001/2015 yang mana kami sangat beruntung, bersyukur bahwa kami dibantu oleh tenaga-tenaga profesional seperti Mbak Lia dan Mbak Ulan ini, dan kepada masyarakat luas, sahabat keluarga dimanapun berada, kami informasikan melalui forum ini bahwa seluruh layanan yang kami berikan ini adalah atas beban Pemprov DKI Jakarta. Kepada masyarakat tidak dibebankan biaya apapun lagi, alias semua layanan adalah cuma-cuma. Sahabat keluarga, himbauan agar terlibat baik dari mulai pencegahan, mempromosikan perilaku anti kekerasan, dan juga melaporkan apabila melihat tindak kekerasan itu berlaku untuk kita semua. Dari lingkungan yang terkecil di mana kita berada. Kami sering kesulitan, tadi dilontarkan oleh dua narasumber kita, adanya saksi. Jangan takut bersaksi. Bahwa saksi dan korban itu sendiri diberikan perlindungan secara hukum. Dan lembaga perlindungannya namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jangan takut menjadi saksi, dan mari kita aktif mulai dari mencegah, mempromosikan sikap mental anti kekerasan, dan melaporkan jika terjadi tindak kekerasan di sekitar kita. Sahabat keluarga, demikian bincang-bincang kita kali ini, dengan harapan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pihak yang peduli, semakin banyak pihak yang memiliki persepsi yang sama dengan kita semua bahwa kita hidup anti kekerasan dan tanpa kekerasan. Demikian podcast Saga kita kali ini. Saksikan tayangannya setiap hari Rabu, premier pukul 14 di channel YouTube Tuti Kusumawati, dan apabila tertinggal pada premiernya, tentu saja masih bisa menontonnya sepanjang waktu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga lainnya agar semakin banyak sahabat keluarga yang dapat mendapatkan manfaat dari podcast Saga kita kali ini. Saya bersama Mbak Ulan dan juga Mbak Lia undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.